Aplix, tontonannya anak kedokteran. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang gagal jantung ya. Oke, adapun learning outcome yang akan kita bahas, yang pertama kita akan bahas tentang definisi, kemudian gejala dan tanda, dan terapi dari kasus gagal jantung. Kita akan bahas tentang gagal jantung saja untuk video e-learning kali ini ya. Oke, gagal jantung itu ada namanya CAF dan ADHF. Bedanya apa? Kalau CAF itu gagal jantung kronis ya, jadi tubuh itu masih bisa kompensasi, tapi dia prosesnya sudah berlangsung lama dan biasanya pasien datangnya ke poli gitu ya. Sedangkan ADHF, acute decompensated heart failure, itu adalah CHF yang tiba-tiba memburuk, jadi sesak berat, biasanya dan pencetus misalnya infeksi atau kejadian coronary disease gitu ya. Nah, gagal jantung kita bagi menjadi dua, teman-teman. Ada gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Bedanya apa? Kalau gagal jantung kanan, ya itu ada istilahnya cor pulmonale gitu ya. Ada peningkatan JVP, ada ascites, ada hepatomegali, splenomegali, dan edema tungkai. Sedangkan kalau misalnya di gagal jantung kiri, itu biasanya orangnya sesak ya, kurus dia ya, ada paroxysmal nocturnal dyspnea, kemudian ada batuk ya, batuk kering, ada crackles, ada wheezing, kemudian ada tachypnea, kemudian dia sering kelelahan, ada orthopnea, takikardi, fatigue, dan cyanosis ya. Itu bedanya gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Ya, kalau misalnya ada keduanya berarti gagal jantung kongestif namanya. Oke. Nah, klasifikasi gagal jantung ada berdasarkan AHA dan NIHA ya. Kalau AHA itu berdasarkan kerusakan struktur, sedangkan NIHA dia berdasarkan gejala dan aktivitas fisik. Nah, ini sering ditanyakan di KPPD. Kalau AHA kelas A dia beresiko belum ada kerusakan, sedangkan AHA kelas B itu kerusakannya asimptomatik, AHA kelas C itu kerusakan dan ada gejala heart failure, kemudian AHA kelas D ada kerusakan sangat parah dan gejala timbul pada saat istirahat. Sedangkan NIHA itu kita menjadi NIHA kelas 1, 2, 3, 4. NIHA kelas 1 pasien masih bisa beraktivitas normal. NIHA kelas 2 gejala timbul saat aktivitas biasa. NIHA kelas 3 gejala timbul saat aktivitas ringan, serta NIHA kelas 4 gejala timbul saat istirahat. Ya. Nah, kriteria diagnosis untuk gagal jantung adalah 2 mayor atau 1 mayor plus 2 minor. Yang termasuk kriteria mayor adalah 1 paroxysmal nocturnal dyspnea ya, dia sesak pada malam hari, kemudian ada kardiomegali, ada rongki paru, edema paru akut, peningkatan JVP ya, kemudian ada distensi vena leher, kemudian galop S3 dan reflux hepatoventrikular. Sedangkan kriteria minornya yang pertama ada edema ekstremitas bawah ya, kemudian ada sesak saat melakukan naik tangga atau berjalan jauh gitu ya, kemudian batuk malam hari, hepatomegali, efusi pleura, kemudian penurunan kapasitas vital paru lebih dari 1/3 dan takikardia lebih dari 120 kali per. Oke, untuk profil ADHF kita bagi menjadi profil A, B, C, dan L. Bedanya apa? Kalau profil A ya dia warm and dry. Ya, berarti dia tidak ada kongesti dan dia tidak ada penurunan perfusi saat istirahat. Jadi dia warm and dry. Ya, jadi dia akralnya hangat, tidak ada sesak, tidak ada edema. Sedangkan profil B itu akral hangat tapi ada sesak dan edema. Kalau profil C, dia ada akralnya dingin, jadi ada tanda-tanda gangguan perfusi, dia sesak dan edema. Sedangkan profil L itu akral dingin, tapi tidak ada sesak dan tidak ada edema. Ya. Nah, kalau misalnya pasien dalam profil A, kita lakukan observasi dan berikan S inhibitor ya. Kalau misalnya dia profil B, kita berikan LMNOP. Apa itu LMNOP? Yang pertama adalah lasik atau furosemid. Kemudian yang kedua, kita berikan morfin, ketiga nitrat, kemudian oksigen, dan head up 30 derajat. Nah, kalau misalnya dia profil C, cold and wet, ya, kalau misalnya tekanan darahnya di bawah 90 tanpa shock, kita berikan dobutamin. Kalau tekanan darah sistoliknya di bawah 90 dengan tanda shock, kita berikan dopamin. Ya. Kalau misalnya nadinya lebih dari 50 kali per menit, kita berikan norepinefrin. Ya. Profil L-nya kita cukup berikan cairan kristaloid saja.
Oke, nah ini adalah terapi gagal jantung kronis. Terapinya adalah pemberian diuretik plus ACE atau ARB ya. Bisa tambahkan beta blocker seperti propranolol atau tambahkan antagonis aldosteron seperti spironolactone. Oke, kita kuis dulu. Tuan Merda berusia 68 tahun datang diantar oleh keluarganya dengan keluhan sesak nafas. Sesak dikatakan dirasakan sepanjang hari, walaupun pasien sehari-harinya tidak banyak beraktivitas tetapi hanya tidur di kamarnya ataupun duduk di ruang tengah untuk menonton. Pasien dikatakan baru bisa tidur dengan 3 bantal. Oke, dia dengan 3 bantal ya. Pada tanda vital didapatkan tekanan darah yang sekian, tinggi ya 150/100, heart rate-nya 99, RR-nya 26. Dokter mendiagnosis pasien dengan gagal jantung. Nah, menurut Nihan, tingkat berapakah gagal jantung yang terjadi pada pasien? Ingat, kata kuncinya adalah sesak sepanjang hari, biarpun pasiennya tidak banyak beraktivitas. Gitu ya, berarti dia sudah termasuk Nihan kelas 4. Ya, jadi jawabannya yang B. Oke, sekian untuk video kardio kali ini. Sampai jumpa di video kardio berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.